Dreamers oleh Jungkook menjadi lagu solo dengan charting terlama oleh solis Korea di Spotify Global Chart. Rilisan terbaru Jungkook, Dreamers, yang dirilis sebagai soundtrack resmi Piala Dunia 2022 pada 20 November 2022 masih kuat di chart musik dan menambah rekor meskipun sudah hampir 3 bulan dirilis. Dreamers oleh Jungkook telah melampaui Pop oleh Nayeon dan Solo oleh Jennie menjadi lagu solo dengan charting terlama oleh solois Korea di Spotify Global Chart. Lagu itu telah menghabiskan 80 hari di tangga lagu global Spotify. Secara keseluruhan, ini adalah lagu charting terpanjang kedua oleh solois Korea setelah Left and Right. Jungkook menempati 2 tempat teratas untuk lagu charting terpanjang oleh solois Korea di Spotify. Yang kedua, Jimin ditampilkan di halaman depan USA Today. Jimin terus memamerkan popularitasnya di Korea Selatan dan di seluruh dunia melalui insiden kejutan. Pada tanggal 6 Februari, penggemar dari Amerika Serikat sangat terkejut melihat Jimin di halaman depan USA Today. Ini adalah surat kabar yang paling banyak diedarkan di negara ini dengan pembaca harian hampir 3 juta orang. BTS dinominasikan untuk kategori Best Music Video Yet to Come, Best Pop Duo or Group Performance dengan My Universe, dan Album of the Year untuk Music of the Spears. Dan meskipun mereka tidak hadir saat melaporkan tentang malam Grammy ke-65, Jimin terlihat terpampang di halaman sampul bersama bintang dunia Jay-Z dan Adele. Makalah itu menampilkan bintang terbesar, momen viral, mode terbaik, wawancara di belakang panggung, dan lebih banyak lagi dari acara itu. Sejalan dengan hal itu, sudah menjadi rahasia umum kalau Jimin biasa disebut sebagai thumbnail fiery. Tahun lalu, selama penampilan menarik mereka di Grammy, The Recording Academy menggunakan gambar yang berfokus pada Jimin sebagai thumbnail untuk panggung Batar BTS. Beberapa penampilan lain untuk artikel dan pertunjukan BTS termasuk untuk panggung Billboard Award, pertunjukan musik Korea, penampilan PBB, dan banyak lagi. Media Korea menciptakan istilah Jimerika untuk menunjukkan hubungan khusus dan popularitas yang ia bagikan di Amerika Serikat. Selain semua lagu solonya yang terjual lebih dari 2,2 juta unit di sana, media Amerika, stasiun radio, dan tokoh TV seperti James Corden dan Jimmy Fallon semuanya mengungkapkan cinta mereka padanya. Dia juga menjadi favorit di kalangan selebritas Amerika, penyanyi seperti Sam Stockman dan Boyz II Men, Pink Sweats, Cardi B, Megan Thee Stallion, Khalid, Citizen Queen, dan lain-lain. Penulis Mary Lou, wartawan, mantan koresponden Gedung Putih Julie Mason dari Alliance for Women in Media atau AWM, dan Andrea Michel, pemenang penghargaan Matrix untuk perempuan berprestasi di NBC News, koresponden asing senior, sutradara film Gus Van Sant, aktor Jennifer Aniston, Sharon Stone, Ryan Reynolds, dan ini meluas ke Jimmy, maskotnya. USA Today sebelumnya telah menambahkan Friends ke daftar putar BTS The Essentials, dan editornya Fatima Farha telah menunjukkan cintanya kepada anggota BTS itu dalam banyak kesempatan. The Global Boy memperluas popularitasnya yang luas di Korea Selatan ketika pada 8 Februari surat kabar Korea The National Defense Daily menerbitkan teka-teki benda tersembunyi yang dibintangi oleh Jimin. Teka-teki ini menggunakan gambar dirinya yang terinspirasi oleh pakaian DOW Korea miliknya yang mengumumkan duta merek globalnya. Tantangannya adalah menemukan 7 item, yaitu gunting kuku, cumi-cumi, belut, cangkang keong, tongkat golf, beruang, dan gantungan baju. Pada bulan Oktober 2021, surat kabar yang sama melaporkan tentang lagu BTS Friends yang ditulis, disusun, dan diproduksi oleh Jimin sebagai salah satu soundtrack untuk Marvel's Eternals, menyebutkan bahwa lagu itu mendapat sambutan yang luar biasa di Korea bersamaan dengan prestasinya. Jimin telah ditampilkan di surat kabar lain di tanah airnya seperti Harian Jongang dan Hankyoreh. Untuk pengaruh utamanya dalam mengglobalisasikan makanan Korea, misalnya tteokbokki, di Korea Times juga menyebutkan melihat tanda I Love Jimin yang dipegang oleh wanita Amerika Serikat yang duduk di barisan depan AMA tahun 2021 menunjukkan popularitasnya di Amerika Serikat. Fans terkesan dengan teka-teki itu karena mereka bersenang-senang mencoba menyelesaikannya. Mereka mencatat bahwa Jimin sering muncul di teka-teki semacam ini. Seorang penggemar berbagi bahwa With You diputar di radio kampus Seattle, dan Jimin juga muncul sebagai petunjuk teka-teki silang di Seattle Times pada pertanyaan yang menanyakan apa band K-pop Jimin itu. Sebelumnya, di buku teks Korea edisi April sampai September 2022 yang diterbitkan oleh penyiar Jepang NHK, Jimin adalah tokoh utama dalam buku itu sebagai satu-satunya anggota dalam percakapan fiktif dengan penggemar ARMY. Yang kedua, arti ganda lirik Mic Drop BTS membuat ARMY terguncang.
Salah satu dari banyak alasan lagu-lagu BTS selalu menyentuh hati ARMY adalah karena liriknya yang bijaksana, dari kata-kata yang dalam dan emosional. Spring Day untuk makna ganda yang cerdas. Dari baris berbagai lagu Cypher, lirik BTS selalu penuh kejutan. Baru-baru ini, lirik ikonik dari Mic Drop telah diberi arti yang sama sekali baru. Selama penampilan J-Hope di acara YouTube MMTG, pembawa acara JJ mereferensikan salah satu lirik paling terkenal di pre-chorus lagu itu. Liriknya berbunyi, "Did you see my bag?" Tapi JJ mengusulkan kata bag tidak mengacu pada tas asli yang penuh dengan piala seperti yang awalnya dipikirkan oleh para penggemar. Alih-alih dia bertanya-tanya apakah itu akronim untuk beberapa pencapaian, nominasi, atau penampilan BTS yang paling terkenal, Billboard Music Award, AMA, dan Grammy. Jeop tertawa saat berbagi satu masalah dengan teorinya. Tapi sayangnya kita tidak punya Grammy, kata J-Hope. Meskipun belum memenangkan Grammy, nominasi dan penampilan di acara penghargaan itu sudah lebih dari apa yang bisa dicapai kebanyakan artis dalam karir mereka. Tapi itu tidak meniadakan kemungkinan lirik Mic Drop memprediksikan masa depan, JJ mengatakan. Tapi apakah itu yang kamu maksudkan? Jeop mengatakan, aku ingin membiarkan ini terbuka. JJ mengatakan, semangat. Seperti yang dikatakan J-Hope, interpretasi ini diserahkan kepada penggemar untuk memutuskannya. Yang ketiga, Suga mungkin sebenarnya adalah orang yang menciptakan Yoongi Marry Me. Yoongi Marry Me telah menjadi meme ikonik dan lelucon yang berulang di fandom BTS. Jadi semua anggota menunjukkannya sekarang. Yoongi Marry Me pertama kali muncul sebagai komentar berulang yang diposting oleh ARMY selama siaran langsung BTS. Itu menjadi sangat umum sehingga akan diposting bahkan di siaran langsung masing-masing anggota bahkan kalau Suga tidak ada. Tapi Suga mungkin bertanggung jawab atas lamaran berulang ini. Sementara anggota lain menolak lamaran penggemar, pada tahun 2018 Suga menjawab lamaran ARMY dengan mendorong mereka untuk membawa dokumen. Kemudian mereka membawa surat nikah ke fan meeting. Selain itu di episode 52 Run BTS, Suga membaca, "Maukah kamu menikah denganku?" Para anggota berada di ruang pelarian dan di dinding ada karangan bunga dengan kalimat bahasa Inggris termasuk "Ring, Ladies and Gentlemen" dan "Will you marry me?" Jadi Suga mungkin telah memulai tren lamaran pernikahan.